Early Learning Center. Kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Oke, pertama, apa sih sebenarnya vektor itu? Jadi, nih ya, vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kalian masih ingat kan materi kelas 10 mengenai besaran? Besaran itu apa aja? Ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya besaran turunan. Contoh besaran pokok, kalian ingat-ingat aja jiwa SMP. Apa aja sih jiwa SMP? Itu ada jumlah zat, ada intensitas cahaya, waktu, kemudian arus, kemudian suhu, kemudian massa, kemudian P-nya apa ya? Panjang gitu ya. Jadi ada 7 besaran pokok, tapi juga ada besaran lain, besaran turunan seperti usaha, kemudian gaya, kecepatan, kelajuan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, besaran itu juga dibedakan menjadi dua. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, bedanya apa? Ini kalau besaran skalar ya cuma punya nilai aja. Sedangkan kalau besaran vektor itu punya nilai dan arah. Bedanya gimana? Misalkan nih, massa, kita menyatakan massa suatu benda itu nilainya 5 kg. Nah, boleh aja karena massa termasuk besaran skalar. Tapi kalau kita menyatakan motor itu berjalan dengan kecepatan 5 km per jam misalkan. Nah, itu belum cukup ya, karena kecepatan itu memiliki nilai dan arah. Arahnya kemana? Motornya itu jalannya kemana? Misalkan 5 km per jam ke arah utara. Nah, itu baru sudah dinyatakan dengan lengkap besaran vektornya. Seperti itu ya. Ini contoh lainnya. Angin bertiup dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah timur gitu. Nah, besarnya itu dinyatakan dengan panjangnya anak panah ya, besarnya atau nilainya. Jadi kalau semakin besar nilainya, misalkan ini semakin besar jadi 100 meter per sekon, maka panjang dari anak panahnya juga akan semakin besar gitu. Nah, kemudian arahnya dinyatakan dengan anak panahnya ya, arahnya kemana. Kalau seperti ini berarti arahnya ke kanan, atau kalau kita nyatakan dalam arah mata angin, ini arahnya ke timur gitu ya. Kita ingat arah mata angin itu berarti kalau ke atas utara, ke bawah selatan, kalau kanan ke timur, ke kiri ke barat, seperti itu ya. Nah, kemudian lambang vektor itu bisa dinyatakan pakai huruf dengan garis atau anak panah di atasnya gitu. Artinya ini besaran vektor. Bisa juga pakai dua huruf karena ini dari titik A ke titik B. Titik A ini disebut titik pangkal, sedangkan titik B ini disebut titik ujung ya. Nah, vektornya ini bisa kita nyatakan AB kemudian garis atau anak panah seperti ini, atau huruf kecil aja, atau hurufnya menggunakan huruf bold, bisa kecil atau besar, bisa juga menggunakan huruf italik ya, bebas ya penulisan vektornya, yang penting berbeda dengan dengan besaran skalar gitu ya. Udah paham ya? Oke, kita lanjut. Kita menyatakan arah vektor. Nah, biasanya arah vektor itu ditentukan dengan sudut antara sumbu X atau dengan timur, ke arah timur, dan vektor tersebut. Sudut itu dimulai 0 derajat dari sumbu X dan berputar melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke kanan seperti ini ya. Nah, kalau arah vektor dinyatakan berlawanan dari jarum jam. Contohnya yang pertama vektor P. Ini arahnya ke kanan ya, atau persis di sumbu X, atau arahnya ke timur. Nah, berarti sudutnya ini ya 0 derajat. Artinya tidak ada sudut antara sumbu X dengan vektor P-nya, atau
arah vektor P-nya itu 0 derajat gitu. Kalau vektor Q-nya berarti dari vektor Q ini kita tarik ke sumbu X, berarti ke sini ya. Nah, ini sudutnya, sudut antara sumbu X dan Q. Nah, berarti arah dari vektor Q itu 90 derajat gitu. Terus kalau vektor R gimana? Ya dari vektor ini kita tarik berlawanan jarum jam ke sumbu X, berarti ke sini. Nah, ini berarti arah atau sudut dari vektor R. Berarti berapa derajat ini besarnya? Ya, berapa ini berarti ya? Bisa kalau sini 90 ya, berarti sini 180, kalau penuh 270, tapi dikurangin 45 derajat yang ini ya. Jadi vektor R-nya besarnya 225 gitu ya, dari atau sini sama aja 45 derajat ya. Nah, berarti 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 225 derajat. Nah, udah paham ya ini mengenai arah vektor. Hal itu selanjutnya mengenai sifat-sifat vektor. Apa aja sih sifat-sifat vektor itu? Jadi dua vektor dikatakan sama jika keduanya memiliki besar dan arah yang sama. Ingat ya, syaratnya besar dan arah yang sama. Kalau besarnya sama, berarti panjang dari anak panahnya itu sama tapi arahnya berbeda, belum bisa dikatakan vektor itu sama, tapi yang sama hanya besarnya. Sebaliknya, ada dua vektor yang besarnya berbeda tapi arahnya sama, misalkan seperti ini, misalkan ini vektor X gitu ya, terus ada lagi vektor sini, ini vektor Y. Nah, ini arahnya sama, tapi besarnya berbeda atau panjangnya berbeda. Jadi vektor ini juga tidak bisa dikatakan sebagai vektor yang sama. Gitu ya. Intinya syaratnya besar dan arahnya harus sama. Oke, sifat kedua, ada yang namanya vektor negatif. Vektor negatif itu apa? Jadi vektor negatif itu vektor yang besarnya sama. Artinya apa? Panjangnya dari vektor atau panahnya itu sama, tetapi arahnya berlawanan. Yang satu ke sana, berlawanannya berarti ke sini ya. Nah, ini berarti vektor negatif ya. Jadi minus A ini vektor negatifnya dari vektor A, seperti itu. Oke, terus kita mencari komponen dari vektor. Jadi vektor itu dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Jadi misalkan nih ada vektor F, arahnya theta ini ya, kita tarik dari sumbu X, dan ini vektor F-nya. Nah, ini kita dapat proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Caranya gimana? Kalau kita proyeksikan ke sumbu X, berarti dari sini kita tarik ke sumbu X, berarti batasnya sini. Nah, proyeksinya mana? Ya udah dari titik pangkal ini kita tarik garis sampai ke batas titik-titik ini. Ketemulah F yang kita proyeksikan ke sumbu X atau Fx. Nah, besarnya Fx ini sama dengan vektornya F ini dikali dengan cos theta. Kenapa kok bisa seperti ini? Asalnya dari mana? Kita ingat prinsip trigonometri. Misalkan seperti ini ya, ada segitiga. Nah, ini sudutnya theta. Berarti kalau cos theta itu apa? Apa per apa gitu. Misalkan ini berarti F-nya sini ya, ini atau kalian ingat nggak? Cos itu apa per apa? Samping per miring ya kan? Samping per miring. Nah, sampingnya yang mana? Berarti
sampingnya yang sini ya, ini fx. Samping sudutnya berarti yang fx ini. Fx per miringnya apa? Ya ini f ini gitu ya. Nah, dari sini fx itu sama dengan f-nya kita pindah ruas ke sana, jadinya f dikali cos theta. Gini ya. Oke, udah paham ya? Terus kita juga bisa proyeksikan ke sumbu Y. Caranya ya udah tinggal kita tarik garis lurus ke sumbu Y, kemudian proyeksinya mana? Dari titik pangkal ke ujung titik-titik ini. Nah, ini FY-nya atau proyeksi F terhadap sumbu Y. Besarnya berapa? Ya udah F sin theta. Kenapa kok pakai sin? Nah, kita lihat FY ini kan besarnya sama aja dengan ini ya. Berarti sama aja dengan sini. Nah, ini tuh FY-nya. FY-nya ini. Berarti kalian ingat kalau sin theta itu apa rumusnya? Depan per miring, ya kan? Nah, depannya apa? Depan sudutnya FY. Berarti FY per miringnya apa? F. Ini ya, berarti FY itu sama dengan F dikali sin theta gitu ya. Nah, ada tipsnya nih untuk mengingat-ingat, itu proyeksinya itu cos atau sin. Enggak pasti ya, fx itu pasti cos, fy itu pasti sin. Tidak pasti, tergantung tetanya di mana. Bisa aja tetanya di sini, bisa aja tetanya dimanapun ya. Intinya kalian ingatnya kalau di samping sudutnya kan ini ya. Nah, fx ini kan di sampingnya sudut, dekat dengan sudut, berarti pakai cos. Ingat, carilah kos-kosan terdekat. Berarti yang dekat dengan sudut itu menggunakan cos. Sedangkan kalau di depan sudut kan FY itu kan sama aja ini. Berarti di depannya sudut, ya kan? Nah, kalau di depannya sudut berarti pakai sin. Berarti F sin theta. Seperti itu ya. Oke, gitu. Selanjutnya, mengenai vektor pada sistem koordinat kartesius. Jadi, vektor itu juga bisa kita nyatakan dengan koordinat kartesius ya. Kalau X itu I, kalau sumbu Y itu J gitu. Kalau ada sumbu lagi, sumbu Z, nanti kita nyatakan dengan vektor satuan K gitu ya. Ini bisa ditulis tebal atau bisa kita tulis pakai topi. Jadi gini, misalkan vektor F ini berarti proyeksinya terhadap sumbu X itu ini ya. Ini besarnya kebetulan udah diketahui. Kalau belum diketahui berarti harus dicari dulu ya. F dikali cos dari 33 per 7 ini. Berarti fx nya sama dengan F dikali cos 33,7 derajat. Nah, kebetulan udah diketahui sama dengan 75 satuan gini ya. Berarti dapat kita nyatakan 75 ini kan arahnya ke sumbu X, berarti I gini, I topi atau I tebal, I bold gitu ya. Terus ditambah ke arah sumbu Y atau FY ini. Nah, FY ini karena berada di depannya sudut berarti pakai sin ya. F dikali sin 33,7. Nah, kebetulan juga udah diketahui besarnya 50. Berarti dikali 50 arahnya ke sumbu Y atau pakai vektor satuan J seperti ini. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini jadi vektornya itu ini udah lengkap ya. Vektor F besarnya 75 ke arah I atau ke arah sumbu X ditambah dengan 50 ke arah sumbu J. Terus besarnya vektor F ini berarti berapa? Resultannya berapa? Nah, bisa kita
nyatakan dengan ini. Jadi resultan itu sama aja jumlah totalnya ya, penjumlahan totalnya kan ini masih ada 75i ditambah 50c. Karena vektor itu punya arah, berarti nggak bisa langsung kita tambahkan 75 tambah 50 gitu, nggak bisa karena arahnya berbeda. Kalau arahnya berbeda tidak bisa langsung dijumlahkan, tapi kita cari dengan rumus Pythagoras. Jadi besarnya vektor f itu akar dari fx kuadrat ditambah dengan fy kuadrat. Nah, fx-nya besarnya 75, kemudian fy-nya 50, sehingga kita dapatkan f-nya itu sebesar 90,11. Arahnya kemana vektor f ini? Nah, kita tarik vektor f ini ke sumbu x. Sudutnya udah diketahui 33,7 derajat gitu ya. Intinya vektor itu punya besar dan punya arah. Besarnya 90,1 dan arahnya 33,7 derajat seperti itu. Oke. Nih, coba pikirkan tentang ini. Bagaimana total perpindahan seorang yang berjalan 2 meter ke timur, berarti ke kanan ya, kemudian berjalan 3 meter ke utara atau ke atas. Perpindahannya bagaimana? Nah, silahkan pikirkan dulu. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.